Rara Munawara Ahmad dalam program Bincang Kampus Tribun Timur. Dan tidak terasa kita sudah sampai di seri ke-22 dan ini sudah episode ketiga untuk Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Kita membahasnya kemarin mulai dari persiapan sebelum teman-teman dinyatakan lulus di mewakili kampus, kemudian setelah pengumuman di kampus, dan sore ini kita akan ngobrol dengan teman-teman yang sudah membuahkan hasil di Pekan Ilmiah Nasional tentunya yang ke-33. Dan sore ini telah bergabung bersama kita narasumber dari Universitas Negeri Makassar dan Unhas, dua kampus yang selalu membanggakan perguruan tinggi di Kota Makassar. Tapi sebelumnya kita sapa Tribuners dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk seluruh narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti obrolan kita akan banyak diberikan kepada teman-teman kita yang sudah meraih medali tentunya di PIMNAS bercerita pengalamannya, karena PIMNAS ke-33 itu sangat berbeda dengan PIMNAS sebelumnya. Dan juga nanti ada penyampaian dari Pak Suhasman selaku dosen pembimbing, tentu sesuatu yang berbeda dan mungkin akan memotivasi nanti teman-teman yang akan lagi untuk PIMNAS selanjutnya. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, ada Bapak Dr. Suhasman, Ketua Tim PIMNAS 33 Universitas Hasanuddin Makassar. Halo Pak, selamat sore. Halo, selamat sore. Ini kalau boleh tahu lagi di mana Pak? Lagi di kantor, di kampus. Di kampus. Iya. Berarti nanti abis ini baru pulang, Pak? Ya, biasa sampai malam di sini, Mbak. Biasa sampai malam. Iya. Oke. Kita sapa teman-teman yang lain dulu, Pak ya. Ini ada Adinda kita, Ayu Lestari Indah, peraih medali emas, wakil dari alma maternya warna merah, berarti Unhas nih. Halo Ayu. Halo Kak. Lagi, kalau ngelihat setnya ini kayaknya lagi di rumah deh. Iya Kak. Bahagia banget, Bidi. Alhamdulillah. Ya, saya juga lagi di rumah, ini setnya di rumah banget ini saya. Iya. Oke, kita berpindah ke Muhammad Najib, wakil dari Universitas Negeri Makassar. Halo Jib. Halo Kak. Ya. Ini Najib yang berikan kontaknya itu dari Ibu Citra, dosen pembimbing PIMNAS juga di UNM. Iya Kak, dari Ibu Citra. Najib, lagi di mana posisi? Lagi di kampus, di lab komputer kampus. Di kampus. Oke. Nanti kita banyak-banyak ngobrolnya. Dan terakhir yang mau kita sapa ada Rizaldi Wajo nih, peraih emas PKMP wakil Universitas Hasanuddin. Halo bro. Halo Kak. Apa kabar Ki? Alhamdulillah baik sekali Kak. Alhamdulillah. Posisi lagi di mana nih? Lagi di kampus Kak, di laboratorium. Oh, lagi di laboratorium. Oke. Kita akan memulai dengan ini Ayu, Rizaldi, dan Najib. Kalian masing-masing ini bisa kasih tahu kita dong sama Tribuners. Ini kalian PKM-nya kemarin apa? Terus juaranya juara berapa gitu. Kita mulai dari Najib deh. Oke. Jadi kalau saya sendiri mewakili UNM pada cabang GFK atau Gagasan Futuristik, dan alhamdulillah pada cabang tersebut kami meraih medali emas pada kelas poster Kak. Gitu. Kelas poster. Kalau Ya, boleh tahu Najib di UNM jurusan apa nih dan berapa orang satu timnya? Kalau saya dari jurusan pendidikan guru sekolah dasar dan jumlah tim itu ada 3 orang. Ada 3. Kebetulan Najib ketua tim. Ya Kak. Sapa-sapa dulu dong teman timnya yang karena tidak bisa bergabung bersama kita. Ya, mungkin juga sedang sibuk Kak. Seperti itu. Siap. Kita ke Rizaldi deh. Iya Kak. Silakan. Ya, jadi untuk di PIMNAS ke-33 ini saya di skim PKM Penelitian Eksakta dengan jumlah 3 orang, termasuk saya sebagai ketua tim. Alhamdulillah di PIMNAS ke-33
kami berhasil mendapatkan medali emas di cabang poster dengan judul perekat alami berbahan limbah tulang ikan sebagai alternatif pengganti perekat sintetis untuk produk eliminasi. Saya sendiri bersama anggota tim ini berasal dari Fakultas Kehutanan, tentunya di Universitas Hasanuddin. Gitu, Kak. Siap. Giliran yang cantik sendirian nih. Silakan yuk. Ya, kalau saya sendiri dari skim PKM Pengabdian Masyarakat, alhamdulillah mendapatkan emas di bidang presentasi. Anggota tim saya berjumlah 5 orang, termasuk dengan saya sendiri, Kak. Oke. Jurusannya? Saya jurusan hukum, ilmu hukum. Wah, ilmu hukum. Mantap nih. Teman-temannya jurusan apa? Semuanya ilmu hukum, Kak. Oh, semuanya ilmu hukum. Siap. Sebelum ke teman-teman bertiga ini ditanyai soal gimana persiapannya dan perasaannya setelah berhasil memboyong medali pulang ke Makassar, kita ke dosennya dulu nih, Pak Suhasman. Ya. Bisa cerita dulu dong, Pak. Tentu ada perbedaan dalam pola pembimbingan teman-teman yang ikut PIMNAS nih, Pak. Yang paling terlihat perbedaannya dan apa mungkin ada kendala, Pak, di teman-teman? Kendala sebetulnya kalau dipikir-pikir malah lebih mudah ya, lebih mudah dalam tanda kutip. Karena selama ini problemnya itu bagaimana mengumpulkan teman-teman yang lolos didanai itu, yang padat kuliahnya, banyak praktikumnya, banyak tugasnya dan macam-macam. Tapi dengan model daring ini, ya mudah itu, kita kadang-kadang malam ketemu sampai tengah malam. Cuma memang problem terbesarnya adalah tak satu pun orang yang punya pengalaman dengan ber-PKM daring ini. Jadi luar biasa kagoknya. Saya ini Mbak sebenarnya kan ketua kelompok kerja PKM Universitas Hasanuddin itu tim di bawah Wakil Rektor 3 Prof. Arsunan. Ya relatif paham lah kita ini karena sudah beberapa tahun terus mendampingi PKM. Tapi khusus tahun ini saya tidak berani banyak bicara. Karena kan kadang-kadang statement kita itu rujukan teman-teman mahasiswa ya. Jadi kalau kita salah bicara itu bisa salah implementasi nanti. Jadi saya lebih suka tanya deh ke tim yang memang lebih berpengalaman. Makanya saya juga bilang ke teman-teman semua, ini adalah kesempatan kita untuk berprestasi maksimal karena semua orang baru belajar ini. Kita startnya dari nol semua ini. Beda dengan sebelum-sebelumnya ya kita kalah jam terbang, tapi sekarang kita berusaha buktikan itu. Dan alhamdulillah saya kira kita lihat hasilnya. Gitu, Mbak. Siap, Pak. Tapi kalau dari pembimbingan itu, Pak, ada tidak masalah? Kalau internet tentu mungkin ada beberapa kali seperti pengakuan teman-teman di 2 episode kita, mereka kendala di situ, Pak. Mungkin kendala-kendala teknis, Pak, teman-teman untuk persiapan PIMNAS yang virtual itu, Pak. Ya kalau kendala pasti ya gitu ya. Kita ini kan terbiasa ngumpul-ngumpul, tiba-tiba harus semua lewat daring. Dan itu bukan semata persoalan COVID-nya, tapi kan tim Belmawa sangat menekankan tidak boleh luring, kapan luring maka didiskualifikasi. Jadi kita juga di samping karena situasi, memang kita juga menghindari itu. Ini mengubah kebiasaan kan, tadinya kumpul-kumpul, diskusi, tiba-tiba harus lewat layar seperti ini, luar biasa itu persoalannya. Di satu sisi, tapi di sisi lain ada tim di Palu, ada tim di Jakarta, ada tim di Bulukumba, mereka malah bisa diskusi dengan mudah seperti itu, cari waktunya juga gampang. Jadi selalu ada plus dan minus. Dan saya kira PKM daring ini memberi banyak pelajaran berharga buat kita. Siap, Pak. Ini sebelum kembali ke Pak Suhasman nih, saya mau dengar pengalaman karena kalau di episode sebelumnya saya tanya ke teman-teman
wakil dari UNAS UNM juga, saya tanyakan bagaimana persiapan mereka sebelum harus presentasi virtual. Ini teman-teman gimana nih rasanya presentasi virtual, apalagi tentu sudah dengar cerita-cerita yang ikut PIMNAS sebelumnya bahwa situasinya akan begini, tiba-tiba berubah total. Gimana nih yang dirasakan teman-teman? Kita dari Ayu duluan deh. Kalau saya pribadi Kak, menjadi tantangan tersendiri ya, apalagi yang biasa kita presentasi secara langsung, di mana ada anggota-anggota tubuh yang bergerak dan menjelaskan, tiba-tiba harus di depan layar dan diam dan menjelaskan sebisa mungkin sampai juri benar-benar mengerti dan puas terhadap apa yang kita jelaskan. Itu menjadi tantangan tersendiri sih Kak. Jadi saya dengan tim latihan berkali-kali, puluhan kali supaya benar-benar bisa terbiasa, dan alhamdulillah ya seperti ini Kak hasilnya. Itu kalau boleh tahu Ayu saat presentasi itu di mana posisinya? Dan siapa-siapa saja yang ada di lokasi itu? Pada saat presentasi kita di fakultas ya Kak untuk lebih mendapat jaminan soal jaringan. Jadi kita sama-sama di fakultas dan juga sudah difasilitasi oleh pihak kampus yang luar biasa kontribusinya dalam membantu memberikan fasilitas-fasilitas terkait PKM ini. Jadi saya di fakultas sama teman-teman yang lain juga semuanya di fakultas Kak. Jadi alhamdulillah lancar selama presentasi. Alhamdulillah, berarti tidak ada kendala soal jaringan terutama ya? Iya Kak, ada alhamdulillah. Ya, siap. Kita ke Rizaldi. Gimana nih di soal kamu? Kalau saya sendiri Kak, ya pastinya shock berat ya. Karena saya kemarin juga sempat alhamdulillah lolos di PIMNAS 32 dan juga berhasil mendapat medali perunggu di PIMNAS 32, dan di PIMNAS 33 betul-betul 180 derajat itu berubah dari luring menjadi daring. Itu betul-betul banyak sekali perubahan yang saya rasakan. Yang di PIMNAS 32 saya harus luring, yang presentasi langsung di depan juri, dan ini harus mulai perantara, baik itu dari sisi jaringannya, alat-alat yang dibutuhkan. Dan ya kalau untuk mengatasi pastinya banyak kita melakukan latihan melalui daring juga, karena kita memanfaatkan berbagai macam platform yang mempermudah kerja sama tim. Biarpun kami berbeda tempat, kami juga masih bisa latihan sampai tengah malam lagi. Karena kemudian kalau untuk tempat saya waktu presentasi, itu untungnya juga fakultas yang fasilitasi, cuman tentu saja melalui protokol kesehatan. Dan saya sendiri sebagai ketua yang sendiri di fakultas, dan anggota saya itu berbeda tempat. Karena memang prinsipnya di PIMNAS 33 ini adalah betul-betul wajib mematuhi protokol kesehatan dan tidak boleh bertemu dan berdiskusi sedekat itu, karena kan kita di masa pandemi. Seperti itu Kak. Siap. Berarti nih Rizaldi langsung merasakan perbedaan yang sangat signifikan antara PIMNAS 32 dan 33. Betul. Nanti kita sekali, lanjut lagi ya, kita ke Najib dulu nih. Gimana nih Jib, pengalaman Najib? Dari mana live-nya Jib? Dari kampus. Jadi kalau untuk presentasi kemarin kami disediakan ruangan khusus sama pihak kampus di Pinisi. Jadi dibagi beberapa ruangan, kami menggunakan lab komputer dari ICT. Nah, di situ tiap ruangan dibagi menjadi beberapa petak untuk diisi tiap peserta. Nah, memang sih hampir sama dengan teman-teman yang ada di Unhas. Kami shock, kami kaget karena jujur biasanya kami presentasi bisa improve, kita bisa mainkan body language-nya kami, tapi dengan sistem online, jadi kami presentasi hanya secara statis, diam di tempat, menatap kamera begitu. Dan untuk kesulitan terberatnya ada pada komunikasi pada saat menjawab pertanyaan dari juri. Karena jujur kami cuma pakai feeling siapa yang kira-kira lebih cocok untuk menjawab pertanyaan itu, karena tidak mungkin kan kita teriak, oh kamu yang jawab, kan itu tidak mungkin. Jadi kami cuma pakai feeling siapa yang kira-kira bisa jawab, dia duluan yang jawab begitu Kak.
Berarti ini situasinya sangat berbeda, tidak pernah dibayangkan sebelumnya, dan tiba-tiba jelek begini situasinya. Iya, Kak. Saya kembali ke Pak Suhasman deh. Ini Pak, kalau boleh tahu sebenarnya kampus menjelang presentasi virtual teman-teman itu, apa saja kesibukan pihak kampus dalam mewadahi teman-teman agar tidak ada kendala sama sekali dalam presentasinya, Pak? Ya, sebenarnya kan begini, Mbak. Kalau kami di Unhas ya, ada histori di balik segala usaha yang kita lakukan menjelang PIMNAS. Unhas itu leading di 10 besar ya dalam hal PKM didanai nanti sekitar 3 tahun terakhir ini. Bahkan tahun ini kami peringkat ketiga. Kemudian tim juga dari tahun ke tahun terus bertambah jumlahnya, tahun ini sampai 28 tim. Jadi mulai dari tidak terlihat di luar 20 besar sampai kemudian naik jadi 13, 16, 21 dan tahun ini 28. Tetapi kok tidak juara-juara. Nah, ini bagaimana caranya ini? Makanya ya sudah, kita coba memaksimalkan semua potensi yang ada dari Komando BR3, kemudian kami di Pokja, teman-teman di fakultas, ada klinik, ada WDWD 3 juga, semua mensupport. Nah, memang kekhawatiran terbesar kita itu, karena ini adalah daring, itu ada pada jaringan internet. Jadi kita berusaha memastikan semuanya supaya internetnya lancar, menjamin tidak ada mati lampu, dan juga kita selalu melakukan simulasi-simulasi supaya jangan sampai ada persoalan-persoalan yang kira-kira potensial timbul itu semua. Jadi ini sebenarnya di persiapan itu Panglima kami, Pak WR3 itu turun langsung, bukan lagi jadi jenderal, tapi langsung jenderal lapangannya, mengkoordinir semuanya. Jadi makanya yang perwira menengahnya juga itu bergerak semua, itu serentak. Ya Pak. Iya. Itu Pak, satu lagi Pak, sebelum mereka presentasi virtual di final Ya. PIMNAS itu, apakah mereka teman-teman ini diinapkan di sebuah tempat atau seperti apa Pak situasinya? Cerita dulu dong Pak. Ya, jadi kan memang itu kalau sudah masuk PIMNAS ya, luar biasa ritmenya. Itu kami di Monef itu kan jadwal Monef tanggal 1 sampai 14 Oktober. Ya, jadi kami bersiap di situ. Lagi pula kalau biasanya PKM itu durasinya sekitar 4 bulan, ini cuma 2 bulan. Jadi belum sempat bernapas sudah di Monef, namanya PKP 2. Nah, tanggal 14 selesai kita di Monef, 14 Oktober, 26 Oktober sudah harus mengumpulkan laporan akhir. Jadi praktis tidak ada kesempatan ini untuk rehat, harus sudah itu. Kemudian tidak lama, 3 hari atau tanggal 29 atau tanggal berapa itu, sudah keluar lagi pengumuman siapa-siapa yang lolos PIMNAS. Jadi pontang-panting kita gimana ini mengatur persiapan, karena memang repotnya di situ, siapa yang lolos PIMNAS kita tidak tahu kan. Yang bisa kita siapkan kalender-kalendernya. Lagian kalau sudah PIMNAS itu ini kan bukan cuma presentasi yang harus disiapkan, poster harus disiapkan, naratif review untuk penelitian harus disiapkan, video juga harus disempurnakan. Makanya itu kalau tim PKM, apalagi kalau sudah PIMNAS itu yang namanya teamwork, itu adalah keniscayaan. Tidak ada tim yang bisa menang kalau misalnya cuma keduanya yang hebat. Karena kalau pekerjaan ini tidak dibagi, pasti tidak akan selesai. Jadi kita siapkan semua itu. Ya, untungnya memang ini pasukannya Unhas ini pasukan die hard ya. Maksud saya, memang kita buat komitmen, tolong tim Unhas ini tempatkan PIMNAS ini sebagai top priority bagi aktivitas Anda sehari-hari. Dan bukan cuma timnya, pendampingnya pun mendampingi dari pagi sampai pagi. Itu bukan cerita yang luar biasa itu kalau misalnya timnya
tinggal di kampus, bukan tidur juga, bukan nginap juga, tapi diskusi terus dari pagi sampai pagi. Kita merasa kurang, kita minta lagi bantuan dari teman-teman lain. Misalnya Wajo ini kebetulan saya satu fakultas, dia butuh ilmu-ilmu di bidang kimia, kita minta dosen dari bidang yang lebih memahami itu untuk ikut membantu mencerahkan. Makanya Mbak Rara, kalau sudah alumni Timnas itu levelnya beda saya kira. Beda dengan yang mahasiswa pada umumnya saya kira ya. Mereka terbiasa dengan teamwork, mereka punya kemampuan komunikasi yang sangat bagus, mereka punya daya kritis, dan yang penting lagi, ini adalah pasukan tangguh yang pantang menyerah, karena sudah gugur duluan itu kalau tidak mampu begadang, berhenti jam 2, mulai lagi pagi-pagi seperti itu. Coba. Ya, berarti otomatis nilai jual teman-teman juga naik nih Pak. Ya. Ini dari penjelasan Pak Suhasman tadi, itu banyak banget yang disampaikan cerita di belakang layar persiapan teman-teman nih. Kalau dari 3 teman kita, Najib, Ayu, dan Rizaldi, itu sejauh setelah menjalani proses yang telah dilalui, itu teman-teman sebenarnya setelah dari situ apa kesimpulan yang didapatkan? Selain teman-teman tentu nanti akan menjelaskan isi dari poster PKM-nya itu sebenarnya apa, terinspirasi dari mana. Terutama Najib itu saya baca itu sangat menurut saya jauh dari prodi yang diambil di UNM sendiri. Iya Kak. Dia tentang pemilahan sampah, terus dia jurusan pendidikan guru dasar itu menurut saya agak jauh. Itu teman-teman bisa jelaskan itu dulu dong soal posternya. Inspirasinya dari mana? Dari Najib deh duluan. Oke Kak, jadi kenapa seharusnya kan kalau dari segi dasar keilmuan mungkin yang eksekusi poster itu dari teknik lingkungan atau paling tidak teknik sipil. Nah, kenapa kami kami pribadi memberanikan diri untuk mengambil judul itu karena kan waktu kami daftar kami masih maba. Jadi daftarnya tahun lalu 2019 dan kami maba angkatan 2019. Jadi kami sama sekali belum punya pengalaman, belum punya intinya belum punya arahan lah. Intinya kami coba saja dulu. Nah, pada waktu kami cari referensi, kami jalan di sekitaran Petarani. Nah, itu macet sangat macet, dan penyebabnya adalah truk sampah yang ngangkut sampahnya satu persatu, jadi buat jalan itu macet. Nah, di situ kami langsung terinspirasi untuk membuat sistem pengelolaan sampah dengan jalur pembuangan bawah tanah. Jadi pada dasarnya ide yang kami buat itu sama sekali memang tidak ada kaitannya dengan basic ilmu yang kami punya, tapi karena ya rasa penasaran dari maba yang mau coba-coba saja, dan ya tapi alhamdulillah itu bisa kami kembangkan dengan bantuan universitas yang menyediakan dosen-dosen yang ahli di bidangnya yang membantu kami untuk menyempurnakan ide itu. Karena jujur ide awal kami itu sangat mentah, dan baru pada saat lolos ke PIMNAS itu baru digali lebih dalam sama bantuan dari pihak kampus, begitu Kak. Menurut Najib, saya sudah baca-baca semalam, kebetulan cuma Najib yang bisa saya mintai posternya karena 3 narasumber kita dihubungi oleh kantor. Itu saya sudah baca-baca, kalau saya lihat itu bisa menjadi bagian solusi dari persampahan kita khususnya di Kota Makassar. Gimana sebenarnya Jib jangka panjangnya tuh? Jadi kalau GFK sendiri itu kurang lebih kalau disederhanakan dia skim atau cabang lomba yang khusus untuk orang yang punya imajinasi tinggi begitu Kak. Jadi implementasi dari ide yang kami buat itu mungkin sudah akan terlaksana 20 atau bahkan 50 tahun ke depan begitu Kak. Karena kalau untuk saat ini jalur pembuangan sampah bawah tanah ya mungkin bagi orang-orang yang punya yang memiliki dasar ilmu eksakta mungkin bilang itu tidak mungkin. Tapi kalau diimajinasikan di masa depan ya itu sangat memungkinkan untuk dilakukan begitu Kak.
Oke, siap. Kita berharap penelitian poster yang juara dari Najib ini bisa segera berwujud, mungkin segera dipatenkan juga, bisa menjadi solusi tentunya persampahan di mana saja dan bisa diadopsi di seluruh daerah di Indonesia. Kita ke Rizaldi nih. Gimana bro soal penelitiannya kemarin, tentang apa dan apa nih yang bisa didapat dari penelitiannya bro Rizaldi? Kayaknya Saldi lagi ada. Ayu, connect ke kita. Iya, Kak. Ya, kita ke Ayu deh. Ini Ayu cerita dong tentang apa nih penelitiannya kemarin. Ya, kalau saya itu pengabdiannya, Kak. Pengabdiannya tuh judulnya Psychoanalytic Teaching Psycholegal Therapy Pencegah Residivis bagi Anak Mantan Narapidana di Kelurahan Pampang. Nah, ini kita terinspirasi dari Kelurahan Pampang itu sendiri yang masih tinggi dengan angka kriminalitas dan di asumsi-asumsi masyarakat bahwa ya Kelurahan Pampang itu masih rentan dengan tawuran dan itu mayoritas dilakukan oleh remaja. Nah, kebanyakan remaja di antara mereka juga sudah menyandang status mantan narapidana atau sudah pernah berhadapan dengan hukum. Dan tak sedikit pula dari mereka yang sudah menyandang status residivis atau kembali mengulang tindak kejahatannya. Jadi setelah mereka dihukum itu tidak ada efek jerah yang mereka dapatkan sehingga kembali mengulang tindak kejahatannya. Nah, dari sini kita melihat faktor yang menyebabkan mereka melakukan kejahatan kembali padahal mereka sudah pernah menjalani hukuman, Kak. Nah, jadi berdasarkan itu kita membuat atau memberikan solusi dari ini psychoanalytic teaching psycholegal therapy dengan harapan bahwa anak yang pernah terlibat kasus hukum tidak kembali mengulang tindak kejahatannya, Kak, sehingga kriminalitas itu regenerasinya terputus di Kelurahan Pampang. Itu harapannya, Kak. Oke, bagus banget nih juga penelitiannya Ayu. Ini tentu akan menjadi solusi banget nih buat saudara-saudara kita di sana, terutama yang menjadi objek penelitian Ayu. Kita ke Rizaldi yang sempat terputus tadi. Gimana nih bro? Oh, iya, Kak. Apa ini kan udah ada PKM-nya nih, udah melakukan penelitian, terus ada hasil sudah meraih medali juga. Itu cita-cita terakhir dari cita-cita Rizaldi dari yang ditemukan itu apa sebenarnya? Sebenarnya cita-cita yang paling saya sendiri ini secara pribadi adalah bagaimana nanti ke depannya Indonesia menghasilkan produk-produk kayu turunan yang ramah lingkungan pastinya dan tidak mengandung emisi. Karena sebelum-sebelumnya yang kita ketahui bahwa produk turunan kayu ini yang basicnya memang terbuat dari dua bahan utama, perekat dan kayu. Nah, namun perekat yang umum digunakan masih sampai saat ini ialah berbasis formaldehid. Dan basisnya ini tentunya banyak masalah, contohnya seperti dia mengandung emisi, bersifat karsinogenik, kemudian apalagi bahan utama dari formaldehid ini adalah turunan dari minyak bumi. Nah, kedepannya hasil dari penelitian pelaksanaan ini secara daring tentunya adalah menciptakan produk yang lebih ramah lingkungan dan tentunya dapat berdampak pada baik peningkatan kualitas dari produk kayu itu sendiri sampai dengan peningkatan kualitas yang bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat seperti itu. Ya, tentu itu diharapkan dari Rizaldi nanti menemukan dan menciptakan sesuatu itu. Kita ke Pak Suhasman nih. Ini Bapak yang ikut bagian dari teman-teman PKM di Unhas nih Pak. Itu sebenarnya gimana penelitian PKM teman-teman nih sejauh ini? Apakah memang sudah kompetitif untuk sampai di PIMNAS atau masih ada bagian-bagian teman-teman lakukan itu keliru Pak? Ya, saya kira kan faktanya ya alhamdulillah ya tahun ini Unhas peringkat kelima dari 101 perguruan tinggi yang berlaga, ada 600 tim itu. Di atas kita itu 1, 2, 3, 4 itu semua mantan jawara umum. Ya, jadi
kita mungkin tidak berpanjang lebar bahwa apa yang dihasilkan anak-anak Unhas, anak-anak Makassar, termasuk dari UNM dan teman-teman dari perguruan tinggi lain itu ya kira-kira kurang lebih sama saja dengan yang di perguruan tinggi lainnya. Saya ingin sampaikan Mbak Rara, jadi ini kan teman-teman ini yang lolos PIMNAS ini itu hasil seleksi dari monitoring yang namanya P2KP kemarin. Nah, itu ada tantangan bagi mereka yang menyeleksi tim-tim ini. Adalah sebuah kebanggaan ketika juri yang menyeleksi itu kemudian setelah dia loloskan berlaga di PIMNAS lalu mendapat juara, mereka itu ikut bangga. Berarti mereka tidak salah memilih ini. Jadi kalau kemudian tim kita sampai 27 tim begitu ya, peringkat 6 dari jumlah tim, berarti memang sudah banyak ini ide-ide atau gagasan yang dihasilkan oleh adik-adik mahasiswa ini. Dan kalau kita memang lihat luar biasa Mbak Rara, dari ujung ke ujung itu, dari PKM penelitian sosial humaniora, macam-macam yang diteliti. PKM kalau kayak siapa ini, seperti Ayu ini kan dia di pengabdian ya, ide-idenya bahkan kami pun dosen kadang-kadang tidak terpikirkan, kok bisa ya sampai mereka ini kan mereka memikirkan sampai begitu. Jadi ya tidak salah juga, ini kan misalnya Ayu ini ini kan 33 tahun sudah ini Mbak PIMNAS ini. Kita dapat emas presentase itu luar biasa prestisiusnya ya, karena tidak mudah itu. Kita harus mengalahkan 20 tim di setiap kelas, siapapun dia, dari kampus manapun, kita harus kalahkan itu untuk bisa meraih medali emas. Meskipun sebenarnya ya, kalau bagi kami pembina PKM ini Mbak, 27 tim itu isinya 100 orang, mereka itu semua adalah juara. Saya bilang ke mereka, usaha sama kerasnya, doa sama khusyuknya, tetapi hasil berbeda itu urusan lain. Yang jelas Anda berada di level yang berbeda sekarang ini. Jadi kalau dari sisi kreativitas, Mbak Rara ya, jangan ragukan anak muda Makassar. Anak-anak PKM ini sungguh menjanjikan. Saya kira begitu. Siap Pak. Sebelum beralih ke teman-teman nih, kita nanti akan bicara setelah PIMNAS mau ngapain lagi, mau ikut lagi PIMNAS kah atau gimana? Ke Pak Suhasman deh, sebelum beralih nih Pak ke teman-teman. Ya. Pengalaman virtual, semuanya serba daring, dan setelah melihat, membimbing judul-judul PKM teman-teman itu, untuk Tribuners nih yang mendengarkan kita, teman-teman mahasiswa yang mendengar, kalau boleh diberi saran itu sebaiknya meneliti tentang apa aja nih Pak? Gimana tipsnya menentukan Pak? Ya, kata kuncinya sebenarnya Mbak, keunikan dan kebermanfaatan. Unik ketika orang mendengarnya itu, ih kok bisa gitu ya? Wow, keren banget gitu ya. Kita kok tidak pernah mikir sampai di situ. Ya, itu dari sisi keunikan. Kemudian dari sisi kebermanfaatan tadi, meskipun unik, tapi kalau manfaatnya kurang, ya itu juga saya kira agak kurang kompetitif ya. Jadi lihat juga seberapa bermanfaat ini. Kalau misalnya Rizaldi ini, dia dapat emas poster, itu kan selama ini kita impor Mbak, perekat. Dan bahan bakunya dari turunan minyak bumi. Tapi dia coba pakai limbah dari tulang ikan. Nah, kita ikan kan, kita negara kepulauan, banyak sekali. Kalau Ayu ini, dia mencoba membina anak-anak yang dalam tanda kutip tumbuh di lingkungan yang tidak terlalu kondusif. Misalnya, ada yang dari kedokteran, core, biopsi itu untuk cancer, ada yang pokoknya luar biasa uniknya. Ada tim dari kedokteran gigi namanya Matawa Isi yang sudah dipraktekkan nenek moyang kita itu, dia coba ungkap itu semua. Pokoknya memang
kalau kita lihat itu tadi kuncinya, unik dan bermanfaat. Karena memang saya kira targetnya itu, ya bagaimana academic knowledge-nya muncul, makanya ada misalnya PKM kewirausahaan. Boleh berwirausaha, tapi mana muatan ilmu pengetahuannya? Jangan bersaing dengan emak-emak bikin kue, tapi yang benar-benar syarat dengan ilmu pengetahuan. Nah, academic knowledge, critical thinking, itu semua memang ngumpul semua ini di PKM. Makanya saya bilang itu masalah dapat medali itu urusan lain. Tapi kalau Anda sudah ada di PIPNAS, Anda sudah ada di level elit, saya kira itu. Gitu, Mbak. Berarti ini local wisdom nih, Pak. Ya, antara lain itu kan kalau penelitian sosial humaniora kita kan punya banyak sekali keunikan yang jarang terekspos. Mereka ini mengeksposnya, tapi penelitian eksakta itu tantangannya lain lagi. Misalnya ada tim kita yang meneliti dedak dibuat jadi tabir surya untuk anti kanker kulit, ada yang buat untuk hand sanitizer tanpa alkohol. Nah, ini kan kita ini dominan muslim. Kadang-kadang tidak mau pakai yang beralkohol begitu kan. Nah, dia ada jawaban. Jadi saya bilang tadi dari ujung ke ujung ini ide-idenya. Kadang-kadang juga kita geleng-geleng kepala. Kok bisa ya mereka mikir sampai segitunya? Gitu, Mbak. Siap. Ini banyak banget yang dijelaskan Pak Suhasman tadi, terutama keunikan, kebermanfaatan. Kalau bisa lihat-lihat local wisdomnya apa, mungkin itu bisa. Pasti bisa banget kalau tadi unik dan ada kemanfaatannya. Kita ke 3 teman kita nih. Setelah teman-teman meraih medali di PIPNAS 33, setelah ini mau ikut lagi atau mundur udah deh setelah melalui serangkaian prosesnya? Kita ke Rizaldi deh. Gimana, Di? Iya, Kak. Kalau ditanya masalah apakah ingin lagi ikut PIPNAS, pastinya pasti, Kak. Pasti. Kalau perlu tiap tahun saya akan ikut. Cuman masalahnya adalah kita di dalam perlombaan PKM kan dia dibatasi, dia harus dalam berstatus mahasiswa. Dan saya sekarang sudah angkatan 2016 dan di semester akhir ini sudah rentan untuk harus lulus. Jadi kalau dibilang mau ikut PKM dan ikut PIPNAS pasti tiap tahun kalau diberi kesempatan gitu. Cuman ya seperti itu. Kemudian di PIPNAS sendiri sebenarnya memang kenapa saya sangat tertarik dengan PIPNAS, terbukti bahwa di PIPNAS 32 saya tidak berpuas diri ketika hanya mendapat perunggu, dan saya balas dendam ketika di PIPNAS 33 mendapatkan emas gitu. Itu memang adalah salah satu alasan saya, karena di PIPNAS ini kita bertemu sama peneliti-peneliti hebat begitu. Apalagi teman-teman yang baru, relasi yang di seluruh Indonesia, orang-orang hebat. Dan saya sendiri juga kenapa ikut juga PIPNAS, karena ikut ber-PKM karena lihat dari salah satu teman saya yang sudah bahkan 3 kali ikut PIPNAS, itu saya sendiri yang betul-betul yang wah ini keren sekali nih, dia sudah 3 kali PIPNAS, kenapa saya tidak gitu. Seperti itu, Kak. Siap. Rizaldi setelah ini mau jeda dulu ya? Mau jeda dulu? Kayaknya untuk tahun depan kayaknya saya fokus di penelitian saya Kak untuk sarjana, karena insya Allah saya sendiri punya niatan untuk S2 di luar negeri. Ini masih proses ya Kak, amin, semoga tercapai gitu. Jadi untuk ikut PKM lagi tahun depan, sepertinya saya hanya bukan sebagai peserta kalian nantinya, tapi sebagai support system nanti untuk adik-adik saya yang harus betul-betul nanti UNHAS bukan lagi juara 5 tingkat nasional, tapi harus mengambil juara umum gitu. Harapannya itu seperti itu Kak. Jadi saya sebagai alumni PIPNAS 32 dan 33 itu
tidak akan lepas untuk adik-adik nanti di bawah. Jadi harus saya sendiri pasti akan support adik-adik untuk lebih daripada saya. Kalau tahun ini cuma saya mendapatkan poster, adik-adik saya harus mendapatkan emas di presentasi maupun poster dan membawa Unhas menjadi juara 1 umum. Gitu. Amin. Tentu itu harapan kita bersama, dan saya kira UNM tidak mau tinggal diam. UNM akan menyalip Unhas lebih cepat lagi. Kita ke Najib dulu nih. Apa rencana nih, Jib, setelah ini? Kan masih baru di PIMNAS. Bersiap lagi, Jib. Kalau untuk persiapan, kalau dari pihak jurusan sendiri kan kita difasilitasi untuk pembuatan proposal. Nah, deadline pengumpulannya itu tanggal 9 bulan ini. Tapi karena berhubung kemarin kita pas karantina itu ada beberapa mata kuliah yang terlewat, jadi kami harus kerja tugas dulu. Jadi kita istilahnya kejar tugas lah. 1 bulan kemarin ada banyak tugas yang tidak kami kerja. Jadi kita mau fokus ke kuliah dulu. Nanti setelah nilai keluar, baru kami merencanakan kembali untuk buat plan bagaimana kelanjutan PIMNAS di tahun depan. Tapi kami harap, kami sangat ke-trigger dari Unhas. Jadi Unhas, kita sama-sama orang Makassar, tapi dia bisa masuk 5 besar. Nah, kami yang dari UNM juga merasa kita sama-sama makan nasi kok, kita sama-sama tinggal di Makassar, kampus kita sama-sama di Makassar, jadi bisalah kita menjadi pesaing dari Unhas di PIMNAS 34 tahun depan. Begitu, Kak. Nah, saya suka nih semangatnya. Tentu Tribuners yang sedang nonton kita dan nanti yang nonton kita setelah diupload itu tentu juga mengharapkan yang sama. Bagaimana teman-teman bisa unjuk gigi di level nasional mewakili perguruan tinggi di Kota Makassar. Dan kita ke Ayu nih, sebagai perempuan sendiri di narasumber kita ini sudah merasakan animonya PIMNAS virtual. Apa rencana setelah ini, Yuk? Kalau rencana selanjutnya itu kalau bicara soal keinginan, ya pasti ingin lah. Ini istilahnya kalau sudah merasakan PIMNAS, lolos pendanaan saja dulu. Sudah merasakan lolos pendanaan itu sudah ada perasaan candu yang dirasakan, pengen ikut lagi itu euforia PKM. Tapi karena sekarang saya tahun 2017, angkatan 2017, jadi mungkin selanjutnya fokus terbagi untuk menyiapkan proses sarjana insya Allah. Jadi tujuan utama mungkin merangkul, membimbing adik-adik di bawah kita untuk menjadi regenerasi supaya emas ini tidak terputus, ada lagi 34, 35 dan seterusnya. Jadi membagi ilmu, sharing ke adik-adik, terus memotivasi mereka, memberikan tips and trik seperti itu, Kak. Kalau untuk ikut atau tidak, mungkin ikut, tapi tidak sebagai ketua lagi karena ada fokus yang terbagi seperti itu, Kak. Oke, siap-siap. Saya ke Pak Suhasman lagi nih, Pak. Ini teman-teman sudah cerita ada yang sudah mau menyelesaikan statusnya sebagai mahasiswa dan menjadi sarjana. Banyak juga kesibukan lain. Itu sebenarnya, Pak, dalam 4 tahun itu, kuota kita kuliah 4 tahun, lebih baik 4 tahun itu, kita berapa kali sih, Pak, bisa ikut itu adik-adik? Sebenarnya kalau berapa kali bisa ikut, ada tahun ini tidak ini ya, tidak lagi angkatannya Rizal ini ada yang 3 kali, kan tidak ada batasan ini, Mbak. Tidak ada batasan. Saya dulu punya bimbingan, dia mahasiswa baru, langsung tancap gas, dan dia sampai PIMNAS, jadi begitu berstatus mahasiswa, boleh ikut. Makanya kami juga seperti Ayu tadi bilang itu, supaya ada regenerasi. Tim PIMNAS kita ini, kalau saya hitung-hitung separuhnya itu angkatan 2000, sekitar angkatan 2018, yang lainnya 2017. Jadi ya memang kita encourage mereka supaya pada saat di puncak aktivitas mereka ber-PKM. Karena kan kita kita sudah lihat manfaatnya ini. Dan ada satu hal unik ini, Mbak Rara, dengan tim-tim Unhas ini. Dari 10 medali itu, 1 favorit, itu kan diraih oleh 8 tim.
dari 27 tim. Karena ada 2 tim yang dapat 2 medali itu. Dapat di poster, dapat di presentasi. Itu dari kedokteran gigi dan kedokteran. Saya lihat-lihat, ternyata peraih medali itu dari 8 tim, 6 itu ketuanya perempuan. Yang laki-laki cuma 2 tim, Rizaldi ini dan satu lagi yang peraih medali emas dari kedokteran gigi ini. Pikir-pikir kenapa ya? Apa memang ya apa ini gender atau barangkali karena rektornya memang juga dari kalangan cantik ya, dari wanita juga ya. Makanya ini tertantang ini putri-putri Unhas ini harus tunjukkan prestasi yang terbaik seperti rektornya, mungkin begitu kali ya. Iya Pak. Ini tidak terasa ternyata kita sudah banyak ngobrolnya nih Pak, tapi masih ada hal yang ingin kita obrolkan Pak. Sebelum saya ketiga teman kita nih yang sudah berhasil mengharumkan nama mahasiswa Kota Makassar di Pekan Ilmiah Nasional 33, ini Pak Suhasman, tahun ini teman-teman dapat reward apa nih Pak? Ada reward Mbak yang disiapkan oleh Pak Wakil Rektor 3, tentu atas arahan dari Bu Rektor, bukan ranah saya untuk menjawabnya. Sebenarnya kami itu berharap teman-teman, ayo dong jalan-jalan. Sebenarnya beliau merestui, cuma kan sekarang lagi situasi tidak memungkinkan Mbak ya. Jadi situasinya lagi ya pokoknya tidak kondusif lah. Jadi mungkin rewardnya saya kira dalam bentuk lain seperti itu. Siap. Tapi saya tidak bisa jawab konkretnya, itu di luar ranah saya. Oh siap. Kirain sudah ada bocoran Pak. Ada bocoran, tapi saya belum baca suratnya, jadi saya tidak berani ngomong. Siap Pak. Karena di episode sebelumnya tapi insya Allah ada saya kira. Tapi insya Allah ada. Iya. Karena di episode sebelumnya itu Pak, teman kita dari UNAS juga dari Narsum, kalau tahun sebelumnya dia ke Korea Pak. Ya. Dia dapatnya yang Korea. Makanya kayaknya karena pandemi reward juga berubah dan tentunya nilainya tidak berbeda Pak ya. Ya, saya juga ikut ke Korea waktu itu karena kebetulan bimbingan saya juga masuk Timnas waktu itu ya, ikut ke Korea juga. Cuma tahun ini kondisinya agak lain. Tapi saya kira jangan ke situlah. Kita mau naik level ini. Kita berpimnas itu karena kita mau naik level. Reward akan datang dengan sendirinya itu. Ya, bagus banget nih Pak Bujang. Kita ke teman-teman Rizaldi, Ayu dan Najib. Sebenarnya teman-teman kita tentu singgung soal reward juga. Kalau teman-teman terutama Unhas kan pasti udah tahu kalau jalan-jalan ke luar negeri. Kalau UNM kemarin juga udah bocor mereka tidak jalan-jalan ke luar negeri tapi ada reward dari kampus. Gimana nih? Yuk. Kalau misal pada akhirnya tidak ada reward jalan-jalan ke luar negeri. Ayo dulu deh. Ya Kak, kalau akhirnya tidak ada reward jalan-jalan itu sudah dimaklumi ya Kak, karena ini juga demi kebaikan kita bersama. Kita tahu situasinya pandemi, jadi ini demi kebaikan kita bersama, jadi ya bisa diterima. Seperti itu Kak. Walaupun dialihkan ke dalam bentuk reward lain, ya alhamdulillah. Itu sebagai bonus untuk kita pribadi. Mungkin Ayu jawabnya gini karena kita live ya. Bercanda saya Pak. Kita itu jawabannya Ayu nih. Kalau Rizaldi gimana di? Iya Kak, kalau saya masalah reward, kayaknya ada masalah nih. Iya, terdengar Kak? Iya. Ya, jadi di Pimnas 32 kemarin kan alhamdulillah saya dapat medali perunggu dan berasa ya. Oke, kita ke ya. Halo Kak. Iya. Aduh. Lanjut di.
Lanjut ya. Jadi di Pimnas 32 kemarin kan saya dapat medali perunggu. Terus alhamdulillah dapat reward jalan-jalan ke Thailand. Dan terus dapat jalan-jalan ke Thailand, kemudian dapat jalan-jalan ke Bali lagi. Tapi kalau lambat laun di Pimnas 33 nanti kalau tidak ada reward seperti itu, kalau saya menurut saya halo Kak. Halo. Ya, kalau nggak ada reward gimana? Kita ke Najib aja dulu, nanti dilanjut sama Rizaldi. Gimana di? Kalau berharap ada reward ya pasti semua peserta Pimnas maulah, apalagi kalau diajak jalan-jalan. Tapi kalaupun tidak ada ya kami bisa coba tahun depan lagi lah, karena pride-nya jadi dapat medali emas itu kami sudah cukup bangga, sudah cukup membanggakan orang tua, membanggakan universitas. Jadi kalaupun ada alhamdulillah, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Tapi semoga ada. Dan pihak kampus lihat podcast ini. Kalau Pak Suasman udah dengar tuh dari Unhas, tentu Pak Suasman akan menyambungkan nanti ke pimpinan. Oke, Ya, lanjut dong Ki, sedikit. Karena kalau tidak ada reward jalan-jalan? Ini saya lanjut Kak ya? Ya, gimana kalau tidak ada reward jalan-jalan? Kalau dari kemarin pengalamannya nih Kak, di Pimnas 32 kan saya berangkat ke Thailand, itu rewardnya, terus dapat reward lagi ke Bali. Kalau di tahun ini kalau tidak ada reward jalan-jalan kan memang kondisinya saat ini adalah pandemi. Jadi kita juga tidak mau mengekang bagaimana. Ya kalau saya euforianya bukan sebagai reward untuk jalan-jalan ke luar negeri, tapi pengalaman prosesnya itu mulai dari kita membuat proposal sampai kita didanai sampai kita lolos Pimnas, itu adalah pengalaman menurut saya pengalaman yang betul-betul berharga bagi saya dan pengalaman untuk kedepannya begitu. Karena yang lebih penting sebenarnya di Pimnas adalah bukan reward, tapi ilmunya, relasinya, seperti itu Kak. Dan kalau ya kemungkinan saya tegaskan lagi ya, kalau sebenarnya rewardnya tidak ada jalannya, kalau menurut saya secara pribadi itu tidak masalah. Karena kan masih ada reward selanjutnya yang hampir sebanding dengan hal itu. Siap Pak. Itu Pak Suasman udah dengar, berarti tidak ada masalah Pak katanya nih Pak, adik-adik dari UNAS kalau dari jalan-jalan. Ya, jadi kan intinya Mbak, adik-adik silahkan berprestasi, biarkan reward kami yang pikirkan. Wah, berarti adik-adik nggak usah, rewardnya nanti akan datang sendiri kalau udah berhasil. Ya. Betul sekali. Ya. Amin. Oke. Kita tidak terasa sudah sampai di penghujung nih Pak. Mungkin ada beberapa hal yang mau juga disampaikan Pak Suhasman kepada teman-teman yang lagi berjuang, mungkin lagi mempersiapkan proposalnya, atau teman-teman yang belum ada niat untuk ikut Pimnas nih Pak. Silakan Pak. Ya, jadi saya ingin menyampaikan bahwa adik-adik ini semua ini kan adalah calon generasi pemimpinnya. Pada saatnya mereka akan memimpin kita semua. Makanya saya selalu bilang saya itu senang menjadi bagian dari tim PKM bukan karena apa. Saya bahagia melihat adik-adik ini yang luar biasa. Saya bilang ini Indonesia akan maju kalau anak mudanya semua seperti ini, tangguh, cerdas, kreatif, teamwork-nya bagus. Kami di Unhas berbahagia dengan pencapaian tahun ini, saya kira luar biasa. Kita patut mencatat sekaligus menjadikan pelajaran bahwa ternyata prestasi itu tidak bisa kita jalan sendiri. Makanya kita pesan ke tim kita, kalian tidak sendiri, tenang saja, jadi pembalap terbaik, mekanik, motor, dan sebagainya, biarkan WR3, biarkan WD3, biarkan Bu Rektor yang siapkan semuanya. Pokoknya Anda menjadi pembalap terbaik, berprestasi, supaya di masa depan Anda sudah tahu betapa
kompetitifnya ini persaingan di era sekarang ini, tapi di sisi lain kolaborasi itu penting, dan PKM ini adalah kawah candra di muka untuk berlatih semua itu. Banyak sekali yang berkontribusi ini, Mbak. Ini Ayu, Rizaldi, dan teman-teman lain itu kan biasanya mereka kalau selesai PIMNAS kita ada namanya PKM Center, Mbak. Mereka bergabung juga di situ, jadi mentoring sebaya. Jadi ada PKM Centernya, ada dosen pendampingnya, ada tim kliniknya, ada pokjanya di universitas, belum lagi pimpinan di tingkat universitas dan fakultas. Semua ikut berkontribusi. Sampai ada tim yang bilang begini, Mbak, ketika kita pendampingan. Pak, ini serius ini? Kok sampai Ibu Dekan, Bapak Dekan pada datang nengokin kita di sini? Semua pasukan turun. Saya bilang, iya. Sekarang ini Anda itu orang penting. Anda itu artisnya. Kami ini hanya penata lampu, dekorasi panggung, dan sebagainya. Jadi, tampillah yang terbaik. Bahagiakan warga Unhas, bahagiakan Makassar, bahagiakan Indonesia dengan prestasi. Kira begitu. Satu lagi Pak, untuk adik-adik yang belum tergerak untuk ikut PIMNAS nih Pak. Terutama mahasiswa baru Pak yang bergabung ke Unhas. Ya, untuk adik-adik, ayo ber-PKM. Anda itu calon pemimpin. Ya, masalah ada di sekeliling kita. Masalahnya itu luar biasa. Makanya tidak bisa dihadapi dengan cara yang biasa. Latih sejak awal memecahkan masalah ini dengan melalui PKM ini. Jadi jangan ragu, ya, jangan takut turun IP gara-gara ber-PKM. Tiada masalah itu. Uji ketangguhan Anda, uji kreativitas Anda, uji jiwa kompetitif Anda, mental dan segala macam. Saya jamin kalau Anda sudah melewati PIMNAS, apalagi meraih medali, tidak susah dapat kerja. Siap, siap. Terima kasih nih Pak Suhasman. Kita ketiga teman kita nih, closing statement dari teman-teman kita Ayu, Rizaldi, dan Najib. Sekalian bisa sapa-sapa teman-teman kita di UNHAS dan UNM. Kita ke Najib deh. Silakan Jib. Iya Kak. Jadi sebelum itu kami ucapkan banyak terima kasih dari pihak birokrasi kampus, teman-teman, kakak-kakak senior yang telah membantu beserta orang tua. Pesan kami untuk teman-teman yang tahun 2021 nanti untuk daftar, tidak ada ide awal yang sempurna, semuanya butuh proses panjang dan kerjasama tim yang solid. Dan yang terakhir, untuk anak UNM yang sedang nonton, kalau Unhas bisa 5 besar tahun ini, kenapa kita tidak bisa tahun depan? Gitu Kak. Ya, mantap sekali semangatnya Jip. Tentu Tribuners, saya pribadi sangat mendoakan teman-teman kalau UNM bisa naik ke level 5 besar, berarti Unhas sudah di nomor 1 nanti. Insya Allah. Amin. Atau dibalik, UNM langsung di nomor 1, Unhas di nomor 2. Silakan Rizaldi. Ya Kak, kalau saya berterima kasih kepada kampus tercinta Universitas Hasanuddin, khususnya Ketua Tim Pokja Pak Suhasman ini luar biasa sekali, yang betul-betul dari awal sampai akhir itu tidak meninggalkan kami, dan betul-betul kami diberi layaknya sebagai seorang anak yang dibimbing sampai alhamdulillah mendapat medali. Kemudian terkhusus juga buat fakultas yang betul-betul tadi bahwa betul tadi dikatakan Pak Suhasman bahwa mulai dari pimpinan sampai dengan jajarannya itu betul-betul support kami sampai kami mendapat medali gitu. Dan paling terkhusus juga buat pendamping saya Ibu Saryanti Saat yang sudah 2 kali membimbing saya sampai alhamdulillah lolos PIMNAS 32 dan 33. Terima kasih banyak Bu, dan anggota saya Sartika dan Nadifa, kalian keren, kerjasamanya keren sekali. Dan untuk adik-adik yang mau ber-PKM, saya cuma mau bilang bahwa PKM itu bukan ajang biasa-biasa saja. PKM atau PIMNAS itu adalah ajang bergengsi bagi seluruh mahasiswa Indonesia. Kalau kamu belum
bisa sampai PIMNAS atau ber-PKM, kamu belum dikategorikan sebagai mahasiswa yang betul-betul mahasiswa. Dan tentunya PIMNAS atau PKM itu bukan tentang reward. Kita mau dikasih reward atau tidak, itu tidak masalah, tapi buktikan dulu bahwa kamu bisa, rewardnya itu akan dibuktikan sendiri juga. Jadi akan sejalan gitu. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih. Kita ke Ayu nih. Silakan, yuk. Ini semua yang masih sampaikan sudah disampaikan, tapi sampaikan ulang. Terima kasih kepada kampus tercinta Universitas Hasanuddin yang dukungannya itu sangat luar biasa, terutama juga Pak Suhasman yang benar tidak pernah meninggalkan kami. Kita sudah sebagai, saya sama Rizaldi sudah sebagai saksi begitu, betapa kita tidak pernah ditinggalkan, kita dibimbing, didampingin dalam setiap prosesnya, dan juga bukan hanya memberikan fasilitas kepada kita, tetapi juga memberikan dukungan moral dari pihak pimpinan dan jajarannya, dan juga kepada dosen pendamping saya, Ibu Eka Merdekawati Jafar SHMH. Terima kasih banyak, karena tanpa Ibu juga kayaknya kita sulit untuk mencapai di posisi ini, yang sudah 2 kali mendampingi saya dalam ber-PKM, memberikan dukungan moral yang selalu follow up. Ayo, mana laporan akhirnya, mana laporan kemajuannya, itu bakal sesuatu yang bakal dirindukan sekali ya, meskipun kita penuh perjuangan, berlelah-lelahan, apalagi tim saya tuh 5 orang, 5 anggota itu menyatukan 5 kepala untuk tetap solid. Itu juga kadang ada hal-hal yang buat kita berbeda pendapat, tapi yang penting satu tujuannya, kita paham bahwa tujuannya itu yaitu untuk terbaik untuk tim ini, walaupun kita berbeda pendapat seperti itu. Terima kasih kepada kalian semua yang semuanya tuh berbeda angkatan, 2017 sampai 2019 itu ada di angkatan saya, di tim saya, itu kalian pada calon regenerasi PKM. Semoga tahun selanjutnya bisa mempertahankan prestasi kita, membanggakan pihak kampus, pihak fakultas, dan ini juga pesan untuk adik-adik di bawah saya, tidak ada alasan kita untuk tidak ber-PKM. Selain untuk membanggakan kampus, membanggakan fakultas, membanggakan alma mater kita juga membanggakan orang tua kita, begitu. Karena ini benar-benar ajang bergengsi, dan setiap mengingat orang tua itu juga salah satu yang membuat saya jadi sangat bersemangat untuk menjalani ini. Siap. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung bersama kita sore ini. Kita tentu mendoakan dan berharap wajah-wajah kita di PIMNAS 34 nanti berada di level tertinggi pentas mahasiswa. Amin. Tentunya Pak Suhasman kayaknya mulai besok kayaknya nih kerja keras lagi Pak untuk persiapan tim selanjutnya. Ya, betul. Rekrut proposal baru lagi. Rekrut pasukan elit lagi untuk PIMNAS. Terima kasih ini untuk Tribun, Mbak Rara dan tim yang sudah mempromosikan PKM biar semakin banyak anak muda yang tertarik ber-PKM. Siap Pak. Yang pasti Tribun Timur akan selalu menjadi wadah perguruan tinggi dan kampus khususnya di Kota Makassar untuk menyampaikan, mempromosikan banyak hal. Jika itu memang baik dan memberikan manfaat, kami selalu siap untuk menjadi wadah itu, Pak. Dan jika pandemi telah berakhir, akan baiknya kalau kita ngobrol langsung di studio Tribun Timur di Jalan Cendewas. Siap. 20, Pak. Siap. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kita sore ini, dan untuk Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan kami. Dan closing statement dari saya, jangan pernah melihat hadiah apa yang menanti dari setiap proses yang akan kamu lalui, tapi lihat apa ilmu dan pengalaman yang akan kamu bawa pulang. Sekian dari saya, Rara Munawar Rahmat, jurnalis Tribun Timur. Sampai bertemu di episode selanjutnya Bincang Kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.